Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atfa Nuzura Sindiayani dari kelas PGMIA. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang klasifikasi Islam di mata kuliah pengantar studi Islam. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam. Karakteristik adalah sesuatu yang mempunyai karakter atau ciri khas tertentu. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada Al-Quran dan diturunkan di dunia melalui wahyu Allah SWT. Lalu, karakteristik ajaran Islam adalah sebagai sesuatu ciri khas dari ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad tentang berbagai macam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, ibadah, muamalah, ekonomi, ilmu dan budaya, pendidikan, dan masih banyak lagi. Yang kesemuanya itu berpedoman kepada Al-Quran. Lalu, karakteristik Islam dari berbagai macam bidang. Yang pertama, di bidang agama. Islam mengakui tegas hak agama lain kecuali yang berdasarkan pada paganisme dan syirik. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain dan dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajmukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak bisa diubah-ubah. Lalu yang kedua di bidang ibadah, dapat diartikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, juga mengamalkan segala yang diizinkan olehnya. Yang ketiga, bidang ilmu dan kebudayaan. Islam mengajarkan untuk bersikap terbuka dan tidak tertutup, terbuka untuk menerima masukan dari luar. Tetapi juga kita harus selektif untuk memilih masukan apa saja yang akan kita terima agar tidak menyimpang pada atau dari ajaran Islam. Yang keempat, bidang pendidikan. Islam memandang pendidikan sebagai hak bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Yang kelima, bidang sosial dan ekonomi. Ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Contohnya seperti kita masyarakat atau umat Islam seperti bertoleransi, saling bertolong menolong, tenggang rasa, kerjasama, dan masih banyak lagi. Klasifikasi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, Islam normatif. Normatif adalah suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan dari sumber-sumber hukum tentang persyaratan ketuhanan. Islam normatif adalah pengumpulan sumber-sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Kebenarannya bersifat murni dan mutlak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya campuran manusia. Contohnya yaitu ayat-ayat Al-Quran. Karakteristik Islam normatif yaitu dimaknai sebagai Islam yang memuat nilai-nilai, aturan, etika yang murni dari Tuhan tanpa adanya intervensi dari manusia. Memuat seperangkat nilai-nilai yang kebenarannya absolut. Dan terakhir, normativitas ajaran wahyu dibangun, diramu, dibukukan, dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Nah, teologis itu sendiri adalah pemikiran tentang persoalan ketuhanan. Pendekatan teologis itu erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat campur tangan atau pemikiran manusia. Contohnya agama Islam secara normatif pasti benar menjunjung nilai-nilai luhur. Yang kedua adalah Islam historis, merupakan Islam sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh umat manusia Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Contohnya, keterlibatan suatu peristiwa yang menyebabkan sebuah ayat Al-Quran itu turun. Islam normatif dan Islam historis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, nas prinsip dan nas praktis. Nas prinsip adalah prinsip yang di dalam aplikasinya itu sudah diformatkan untuk perwahyuan Nabi, dan nas
nas praktis adalah diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ketika perwahyuan Nabi tersebut. Sekian dari saya, bila banyak kurang dan salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.